Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai notasi ilmiah. Sebenarnya dalam notasi ilmiah ini sempat kita bahas dalam materi sebelumnya, tapi di sini Ibu mau menerangkan cara penulisannya. Dalam penulisan notasi ilmiah, misalkan hasil pengukuran yang kita dapatkan itu jumlahnya sangat besar, bisa jutaan, atau bahkan dalam bentuk desimal yang sangat kecil, misalnya 0,00001. Nah, untuk penulisan hasil pengukuran tersebut dapat kita tulis sesuai notasi ilmiah, di mana dalam notasi ilmiah itu kita harus jadikan dia menjadi bentuk satuan. Dalam bentuk satuan yaitu dari 1 sampai 10 itu yang dinamakan satuan. Jadi misal nanti hasilnya 5, berapa dikali 10 pangkat N. Langsung saja ibu kasih contohnya supaya lebih paham. Misalkan hasil pengukuran kita mendapatkan sebesar 450 juta meter. Nah, hasil ini kan terlalu besar, terlalu tidak enak dilihat untuk terlalu besarnya ini kan. Makanya bisa kita tulis dalam notasi ilmiah. Ingat kalau dalam notasi ilmiah dalam bentuk satuan, berarti satuannya di sini yaitu 4,5. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah N-nya ini? Kan 10 pangkat N. Kalau dia bukan bilangan desimal, kita nentuin jumlah N-nya dari belakang. Jadi di sini ingat tadi gomanya di sini ya. Kita jumlah dari belakang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti hasil notasi ilmiahnya 4,5 dikali 10 pangkat 8. Kemudian ini ada contoh yang apabila dia itu termasuk bilangan desimal. Ini kan hasilnya sangat kecil sekali ya, 0,00000123 kg. Bisa dijadikan notasi ilmiah dalam bentuk satuan berarti menjadi 1,23. Tapi ketika dalam menentukan jumlah N, kalau 450 juta kali 450 juta tadi kita menghitungnya dari belakang kan. Tapi kalau dia dalam bentuk bilangan desimal, kita menentukan jumlah N-nya dari depan. Seberapa besar komanya kita geser ke belakang. Langsung kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tadi komanya kita taruh di sini. Berarti menjadi 1,23 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau dia dalam bentuk desimal, dia menjadi minus ya. Kalau dia dalam bentuk biasa, tidak desimal, jutaan atau ribuan, dia pangkatnya menjadi plus. Ada contoh soal lain. Ini hasil pengukuran menunjukkan angka 4.768.800 meter. Kalau dijadikan notasi ilmiah, jangan bingung karena angkanya ada banyak ini yang bukan 0. Tetap kalau menjadi satuan kan menjadi 4, kan? Berarti komanya kita taruh sini, 7688. Untuk jumlah N-nya, ingat kalau bukan desimal menghitungnya dari belakang. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4,7688 dikali 10 pangkat 6 meter. Selanjutnya, ini ada perubahan satuan dalam besaran fisika. Ini merupakan nama awalan dari satuan. Satuan-satuan ini faktor pengalinya apabila kita jadikan dalam satuan SI ya. Jadi misal di sini diketahui femtometer. Femtometer kalau mau dijadikan meter, berarti dia harus dikalikan 10 pangkat minus 15. Ini yang biasanya kalian ketemui saja. Kalau kilometer dijadikan meter, berarti kan dia 10 pangkat 3.
Tapi kalau kebalikannya, misal yang diperintahkan dari meter ke kilometer, berarti pangkatnya tandanya berkebalikan. Kalau di sini plus, berarti pangkatnya menjadi minus. 10 minus 3. Contoh lain, misalnya dalam mikrometer. Mikrometer ke meter berarti dia 10 pangkat min 6. Tapi kalau meter ke mikrometer, dia menjadi 10 pangkat 6. Bisa dipahami ya? Langsung saja ke contohnya. Di sini ada 3 nanometer, tapi mau dijadikan ke kilometer. Supaya lebih mudah, kita jadikan dulu dia ke meter ya. Karena di sini kan dia awalannya dia menjadi kesatuan yang SI, yaitu meter. Nanometer ke meter, kita cari nano. Nah, ini dia. Nanometer ke meter. Berarti dia 10 pangkat minus 9. Berarti dikali 3 dikali 10 pangkat minus 9 meter. Kemudian dari meter kita jadikan ke kilometer. Di sini ada kilo. Tapi di sini kilometer menjadi meter. Padahal yang kita butuhkan meter ke kilometer. Dari meter ke kilometer. Berarti kebalikannya. Di sini 10 pangkat minus 3. Kita tulis 3 dikali 10 minus 9 dikali 10 pangkat minus 3 kilometer. Kalau perkalian 10 pangkat ini bisa kita jadikan dia menjadi penjumlahan. Jadi minus 9 ditambah minus 3. Minus ketemu minus, berarti kan minus 9 minus 3 menjadi minus 12. Jadi hasil akhirnya 3 nanometer sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 12 km. Contoh lain, 8000 GHz mau dijadikan P itu picohertz. Untuk yang pertama, kita jadikan 8000 GHz ini dalam notasi ilmiah ya. Dalam bentuk satuan berarti 8. Untuk 10 pangkat N-nya dari belakang 1, 2, 3. Berarti 8 kali 10 pangkat 3 GHz. Kemudian gigahertz kita jadikan hertz dulu supaya mudah, karena satuan SI-nya dalam bentuk hertz. Sini kita cari giga. Ini gigahertz ke hertz, berarti 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 berarti 8 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 9 hertz. Tapi belum selesai, karena di sini masih hertz yang kita butuhkan, yaitu picohertz. Hertz ke picohertz, ini ada pico, tapi ini pico ke hertz. Kebalikannya, kalau hertz ke pico, berarti dia pangkatnya menjadi kebalikannya tanda menjadi plus 10 plus 12. Menjadi 8 kali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 12. Mohon maaf, ini sudah pico ya, bukan hertz lagi. Jadi nanti kalau misal ditulis ini sudah pico. Jadi hasil akhirnya 3 ditambah 9 ditambah 12 hasilnya pangkat 24. 8000 GHz sama dengan 8 kali 10 pangkat 24 picohertz. Nah, ini ada tugas yang harus dikerjakan, ada 3 soal. Ini tentang angka penting, sudah kita bahas juga hari ini. Yang ini materi yang tadi Ibu jelaskan. Kalian konversi ini dalam satuan nano, berarti ini menjadi nanometer, nanodetik atau nanosecond, nanokolom, dan menjadi nanogram. Lalu ini angka penting. 3 soal ini dikerjakan juga beserta soal tadi yang ada di penyajian data dalam bentuk grafik dan tabel. Nanti dikumpulkan di KI 3.